Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Eh, yang terhormat juga kepada Ibu Pratiwi, Dwi Wulandari, SIK, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Adapun Zoom meeting ini diadakan untuk pengganti presentasi kita minggu lalu, dikarenakan beliau tidak bisa hadir untuk menghadiri Zoom meeting saat presentasi minggu lalu. Oke, baiklah. Di sini sudah ada materi PowerPoint kita. Kita akan membahas pentingnya data geospasial di bidang pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mylon Expressia Yulianti Pangabean dengan NIM 3322301074 dari Prodi Teknologi Geomatika 1C. Selanjutnya ada Gusri, boleh on cam. Perkenalkan, nama saya Gusri Triananda Rahmat Saputra dengan NIM 3322301066 dari Prodi Teknologi Geomatika 1C. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh Fikri on cam kameranya. Selanjutnya ada Abdillah. Abdillah boleh tolong on cam. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdillah Pamungkas dengan NIM 3322301076. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada Agam, boleh tolong on cam. Baik, perkenalkan nama saya Ageng Masa Gosar dengan NIM 3322301072 dari Prodi Teknologi Geomatika 1C. Selanjutnya Marsanda, boleh tolong on cam. Oke, nama saya Marsanda Nenggolan dari GM1C dengan NIM 3322301092. Terima kasih. Selanjutnya ada Kailin. Baik, nama saya Selsa Valen Putri dengan NIM 3322301084 Teknologi Geomatika 1C. Dan yang terakhir anggota kita ada Vicky. Vicky boleh tolong on cam. Vicky. Oke, baik. Kita masuk ke materi kita saja. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan geospasial. Baik, apa itu geospasial? Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah,
pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi data geospasial. Apa yang dimaksud dengan data geospasial? Data geospasial merupakan data yang mempelajari sekitar ruang lingkup bumi. Data geospasial dibagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Kalau teman-teman boleh lihat di sini, ada contohnya. Oke, yang pertama ialah data vektor. Data vektor adalah data yang diperoleh berupa koordinat titik yang menampilkan, memposisikan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau bidang, atau poligon. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kalau titik, ini bisa dilihat mungkin. Kalau misalnya gambarnya kurang jelas, titik, ada garis, dan ada poligon. Selanjutnya adalah data raster. Data raster adalah data yang terdiri dari matriks, piksel, atau piksel. Resolusi data raster ini tergantung dengan ukuran pikselnya. Data raster dapat ditambahkan sebagai peta dasar dalam platform Karto yang secara default menggunakan grafik vektor untuk rendering peta. Contohnya seperti gambar yang terletak di share screen, oke? Teman-teman boleh lihat semua. Baik, kita akan masuk ke contoh data geospasial. Apa saja contoh data geospasial? Contoh data geospasial yang pertama ialah peta jalan. Yang kedua, data titik koordinat. Yang ketiga, citra satelit. Yang keempat, data geografis. Yang kelima, data topografi. Yang keenam, data cuaca. Yang ketujuh, data sumber daya alam. Yang kedelapan, data populasi. Yang kesembilan, data kriminalitas. Dan yang kesepuluh ialah data geospasial perangkat mobile. Untuk penjelasannya akan kita jelaskan di data geospasial dalam bidang pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat geospasial. Data geospasial atau data berbasis lokasi memiliki berbagai manfaat penting dalam berbagai bidang. Yang pertama ialah pemetaan wilayah. Memungkinkan pembuatan peta yang akurat untuk menavigasi perencanaan kota dan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang kedua ialah penginderaan jauh. Gunanya ialah menyediakan informasi visual dan analisis terhadap permukaan bumi dari jarak jauh, membantu dalam pemantauan perubahan iklim, pertanian, dan mitigasi bencana alam. Yang ketiga, ada pertanian. Jadi, data geospasial juga membantu dalam bidang pertanian, yaitu membantu dalam pemantauan tanah, penggunaan air, dan perubahan cuaca untuk meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya, data geospasial juga bermanfaat di bidang hutan dan lingkungan, yaitu mendukung pengelolaan hutan, pemantauan deforestasi, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, data geospasial juga berguna dalam prediksi bencana. Seperti yang kita ketahui, di negara kita, di dunia ini, terkhusus juga negara Indonesia, kurang lebih kita juga pernah mengalami bencana alam. Maka, supaya kita bisa mengidentifikasi, dibutuhkannya lah data geospasial. Jadi, data geospasial ini juga berfungsi sebagai prediksi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Dan yang terakhir yaitu analisis strategis. Data geospasial juga berfungsi sebagai memberikan data penting untuk analisis keamanan dan pertahanan nasional. Oke, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data geospasial di bidang pendidikan sesuai dengan materi yang kelompok kita dapat. Kita akan membahas di bidang pendidikan. Oke, untuk yang pertama, kita akan mengetahui apa itu data geospasial di bidang pendidikan. Untuk
materi yang ini akan dibawakan oleh Abdillah Yogi Pamungkas dengan NIM 3322301076. Kepada Abdillah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Baik, apa sih itu data geospasial atau geodata? Data geospasial atau geodata adalah data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Kita dapat memetakan objek, peristiwa, dan fenomena di dunia nyata lainnya ke area geografis tertentu yang diidentifikasi menggunakan koordinat, garis lintang, dan bujur. Selanjutnya ada data geospasial atau peta. Dalam pengajaran geografi merupakan media belajar yang penting untuk mengembangkan pengertian ruang dan tempat. Hal ini disebabkan karena data geospasial atau peta mempunyai kemampuan tertentu yang merupakan ciri khasnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat data geospasial di bidang pendidikan yang akan dibawakan oleh Vicky Andrivano dengan NIM 3322301087. Kepada Vicky, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, maaf. Mungkin untuk Vicky kita lewatkan terlebih dahulu ya. Kita akan masuk kepada contoh data geospasial di bidang pendidikan yang akan dibawakan oleh Marsanda Nainggolan dengan NIM 3322301092. Kepada Marsanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh data geospasial di bidang pendidikan. Nomor 1 yaitu lokasi sekolah. Di lokasi sekolah dapat digunakan untuk mencatat lokasi sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya, dan informasi ini dapat membantu dalam perencanaan distribusi sekolah dan pemantauan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, peta zonasi sekolah. Peta zonasi sekolah dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang dilayani oleh setiap sekolah dan membantu batas wilayah sekolah. Hal ini penting untuk mengatur alokasi sumber daya dan distribusi siswa. Yang ketiga, data transportasi dan aksesibilitas. Informasi tentang jaringan jalan, transportasi umum, dan rute bus sekolah dapat digunakan untuk memastikan aksesibilitas siswa ke sekolah. Nomor 4, peta kepadatan penduduk. Data geospasial yang mencantumkan kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat membantu dalam perencanaan lokasi sekolah dan mengevaluasi kebutuhan penduduk. Kita masuk ke nomor 5, yaitu data demografi. Data demografi seperti usia, jenis kelamin, dan etnisitas penduduk dalam suatu wilayah dapat digunakan untuk merancangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan populasi tersebut. Yang keenam, informasi fasilitas. Data geospasial, informasi fasilitas ini mencakup tentang fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, area olahraga, dan lainnya. Nomor 7, peta pusat ujian. Lokasi pusat ujian dan sekolah yang menjadi pusat ujian dapat diidentifikasi dengan menggunakan data geospasial. Hal ini penting untuk pengaturan ujian dan pemantauan distribusi peserta ujian. Nomor 8, data siswa.
Data geospasial dapat digunakan untuk memetakan distribusi siswa dalam suatu wilayah dan membantu dalam perencanaan kapasitas sekolah dan rute transportasi siswa. Yang terakhir, data pendidikan khusus. Data geospasial ini digunakan untuk mengidentifikasi lokasi sekolah, pendidikan khusus, atau pusat sumber daya pendidikan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Marsanda. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh data geospasial di bidang pendidikan. Materi tersebut akan dibawakan oleh Muhammad Fikri Pambudi dengan NIM 3322301064. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Baik, materi saya adalah contoh data geospasial di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada SIG atau GIS, yang dimana sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis pemetaan ini berbasis komputer yang digunakan untuk menginput, menganalisis, mengolah, dan menghasilkan data geospasial. Kemudian yang kedua ialah peta sekolah. Nah, peta sekolah ini mencakup lokasi sekolah-sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan institusi pendidikan lainnya di suatu wilayah. Ini dapat membantu dalam perencanaan pendidikan dan alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga ada data transportasi. Yang ini informasi ini tentang rute transportasi sekolah, halte, bus sekolah, dan lokasi tempat pemberhentian sekolah, dan dapat membantu dalam pengaturan transportasi siswa. Kemudian ada analisis jarak. Itu data geospasial dapat digunakan untuk menganalisis jarak antara sekolah dan tempat tinggal siswa. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah aksesibilitas pendidikan. Kemudian yang kelima ada peta zonasi sekolah. Peta ini menunjukkan zona-zona sekolah yang digunakan dalam proses penerimaan siswa. Dan data ini sangat penting untuk pemetaan distribusi siswa. Kemudian yang keenam dan yang terakhir ialah peta pusat studi. Data ini dapat mencakup lokasi laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan pusat sumber daya pendidikan lainnya di institut pendidikan. Baik, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fikri untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada teknologi data geospasial di bidang pendidikan yang akan dibawakan oleh Silsa Violin Putri dengan NIM 3322301084. Kepada Violin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teknologi data geospasial di bidang pendidikan. Yang pertama adalah QGIS. Quantum GIS atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis yang berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU, General Public License, yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. Kalian dapat menampilkan, memanajemen, mengedit, menganalisis data, dan menyusun peta yang dapat dicetak. Yang kedua adalah System for Automated Geoscientific Analysis atau SAGA-GIS adalah program komputer sistem informasi geografis digunakan untuk menyunting data spasial. Yang ketiga ada GRASS-GIS. Geographic Resource Analysis for System atau umumnya disebut GRASS-GIS adalah paket perangkat lunak sistem informasi geografis yang digunakan untuk analisis dan manajemen data geospasial, pengolahan gambar, memproduksi grafis dan peta, pemodelan spasial, dan temporal dan visualisasi. Selanjutnya ada DVSIG, adalah sistem informasi geografis, yaitu aplikasi yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, menangani, menganalisis, dan menyebarkan segala jenis informasi geografis yang direferensikan untuk memecahkan masalah manajemen dan perancangan yang kompleks. Yang terakhir ada ArchiGIS. Esri-GIS atau ArchiGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri, Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS
laptop, server, dan GIS berbasis web. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang teknologi yang ada di data geospasial di bidang pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan yang ada di data geospasial di dalam bidang pendidikan yang akan dibawakan oleh Agem Marsha Kautsar dengan NIM 3322301072. Pada Agem, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Oke, selanjutnya tantangan data geospasial di bidang pendidikan. Tantangan dalam bidang geospasial pendidikan bisa mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, ketersediaan data geospasial. Mendapatkan akses terhadap data geospasial yang akurat dan terbaru bisa menjadi tantangan, terutama di wilayah yang kurang terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, perangkat dan perangkat lunak. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak geospasial yang mahal dan kompleks dapat menjadi hambatan bagi institusi pendidikan dengan anggaran terbatas. Selanjutnya yang ketiga, pelatihan guru. Guru yang mengajar materi geospasial mungkin memerlukan pelatihan khusus untuk memahami teknologi dan konsepnya agar dapat mengajar dengan efektif. Selanjutnya yang keempat, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang relevan dan terkini dalam bidang geospasial menjadi penting untuk memastikan siswa mendapatkan pemahaman yang baik tentang topik ini. Dan yang terakhir, kesadaran dan minat siswa. Meningkatkan kesadaran dan minat siswa terhadap geospasial dapat menjadi tantangan karena topik ini mungkin kurang populer atau kurang dipahami oleh banyak siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Agam, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan data geospasial yang ada di bidang pendidikan yang akan dibawakan oleh Gusri Ananda Rahmat Putra dengan NIM 3322301066. Kepada Gusri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan data geospasial di bidang pendidikan. Yang pertama, kelebihan data geospasial di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pemikiran spasial. Pemikiran spasial sangat penting untuk memahami dunia kita yang semakin saling terhubung dan kompleks, dan merupakan kunci untuk memecahkan masalah serius yang kita hadapi di dunia tersebut. Pemikiran spasial sangat dimungkinkan dengan menggunakan peta interaktif. Kemudian, berpikir kritis. Berpikir kritis harus mencakup 3 aspek. Berpikir kritis tentang data, berpikir kritis tentang metode, dan berpikir kritis tentang peta. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL menyiratkan pembelajaran aktif. Dan GIS merupakan hal yang wajar karena ketika menggunakan GIS, siswa secara aktif terlibat sebagai ilmuwan, perencana, dan pengambil keputusan lainnya. Siswa di PBL belajar dengan secara aktif, terlibat dalam proyek dunia nyata, dan bermakna secara pribadi. Dan kekurangan data geospasial dalam bidang pendidikan. Kekurangan utama adalah sensitivitas terhadap distribusi data. Jika data tidak terdistribusi secara merata, pohon mungkin menjadi tidak seimbang, sehingga menyebabkan pengambilan dan pengindeksan tidak efisien. Selain itu, tidak cocok untuk menangani data dengan tingkat tumpang tindih yang tinggi, karena hal ini dapat mengakibatkan terciptanya sejumlah besar node yang tumpang tindih di pohon. Dan yang terakhir, kekurangan lainnya adalah kompleksitasnya. Struktur R mungkin sulit untuk dipahami dan diterapkan, sehingga menyulitkan pengembang yang tidak terbiasa dengan struktur data. Selain itu, algoritma yang digunakan untuk mengelola dan memelihara bisa jadi rumit, sehingga memerlukan banyak waktu dan upaya untuk mengembangkan dan menerapkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gusri atas penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan data geospasial dalam bidang pendidikan.
Kedengaran nggak suaraku? Kamailan? Oke, baiklah, dikarenakan Vicky sudah hadir ke dalam room meeting kita akan mendengarkan manfaat data geospasial di bidang pendidikan yang dibawakan oleh Vicky Andrivano dengan NIM 3322301087. Kepada Vicky, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Adalah data geospasial yang mencakup informasi geografis atau lokasi fisik dari suatu objek atau peristiwa dapat memberikan kontribusi yang signifikan di bidang pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa manfaat utama data geospasial di bidang pendidikan. Yang pertama, ada perencanaan infrastruktur pendidikan. Data geospasial ini dapat memberikan informasi tentang lokasi dan kepadatan penduduk kepadatan penduduk yang dapat membantu menentukan lokasi yang strategis untuk pembangunan sekolah baru. Yang kedua, analisis ketersediaan akses pendidikan. Dengan adanya analisis ketersediaan akses pendidikan ini dapat membantu mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan peningkatan akses ke fasilitas pendidikan. Yang ketiga, pemetaan distribusi siswa. Data geospasial yang ini dapat membantu sekolah dan pemerintah dalam merencanakan penempatan dan kapasitas sekolah. Yang keempat, ada analisis kinerja sekolah. Analisis kinerja sekolah dapat dilakukan berdasarkan lokasi geografis. Hal ini dapat membantu identifikasi area di mana pendidikan memerlukan peningkatan serta memfasilitasi pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya. Yang kelima, ada keamanan sekolah. Data geospasial yang dapat digunakan untuk merencanakan tindakan keamanan di sekitar sekolah. Pemetaan area yang mungkin memiliki resiko keamanan tertentu dapat membantu dalam merancang strategi keamanan yang efektif. Yang keenam, program pembelajaran berbasis lokal. Yang keenam, program pembelajaran berbasis lokasi. Dan yang ketujuh, ada pengembangan kurikulum lokal. Dan yang ke-8, penelitian dan inovasi pendidikan. Dan yang terakhir ada... Baik, terima kasih Vicky untuk penjelasannya. Oke, mungkin karena waktu Zoom meeting kita tinggal 1 menit lagi kurang, kita akan next di room meeting berikutnya. Oke, baik. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasi kita. Ya, selanjutnya yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, perkembangan pemanfaatan data spasial dalam dekade belakangan ini meningkat dengan sangat drastis. Hal ini berkaitan dengan meluasnya pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG dan perkembangan teknologi dalam memperoleh, merekam, dan mengumpulkan data yang bersifat dengan keruangan atau spasial. Di bidang pendidikan, peran data dan informasi menjadi semakin penting untuk menunjang upaya pembangunan pendidikan secara berkelanjutan dan dalam proses pembelajaran geografi. Selain itu, pembelajaran geografi bukan sekedar menguraikan keberadaan dan proses suatu fenomena yang terjadinya di muka bumi, namun juga berkaitan dengan pattern direction, size, dan shape fenomena tersebut, serta keterkaitan antara fenomena yang lain. Hal tersebut secara substansial dipermudah bila didukung oleh teknologi informasi geospasial seperti sistem informasi geografis atau SIG. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran geografi bukan sekedar menguraikan keberadaan dan proses suatu fenomena yang terjadinya di muka bumi. Keterampilan geospasial memperkenalkan pembelajaran dengan peta dan informasi spasial yang memungkinkan bagi siswa untuk mengidentifikasi pola spasial dan hubungan antara data yang terkait dengan berbagai topik studi,
misalnya kesehatan masyarakat, populasi, transportasi, karakteristik budaya, dan lain-lain. Serta juga mendorong siswa untuk menjelaskan dan menghubungkan pola atau hubungan yang teridentifikasi. Oke, sekian dari kelompok 4 telah menjelaskan mengenai materi data geospasial di bidang pendidikan. Oke, semua boleh on cam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa yang mempunyai kesalahan. Oke, dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau gimana? Mungkin itu saja, Mai. Tidak ada. Oke, baik. Oke, boleh ditutup ya berarti ya. Tolong. Ditutup ya dengan salam ya. Baik, sekian dari presentasi kami. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Selamat. Terima kasih. Teman-teman untuk semuanya. Pantun.